Silakan dipersiapkan dirinya, gawainya, dan catatannya tentunya ya kan. Baiklah, sebelum Ami buka, Ami mungkin akan bacakan sebuah pantun dulu ya, biar menambah semangat untuk kita semua pada malam hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sambut hari penuh syukur dan gembira dengan senyuman yang penuh kedamaian. Mari bersama kita mulai acara, insya Allah dalam suasana penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Iya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin, Sayyidina Muhammad wal alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Semoga kita menjadi orang hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur ya, dan diberikan kemampuan untuk bisa melihat hikmah-hikmah di balik kejadian setiap hari kita dan memperoleh pelajaran atas itu semua. Kemudian selawat berakikah salam kita hadiahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Allahumma sholli sholli wa ala sallim wa Sayyidina barik alaih. Muhammad. Semoga kelak kita Ah, bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah teman-teman sekalian ya. Sebelum Ayu mau sapa-sapa dulu ya. Ini yang sudah berhadir di Zoom ada dari mana aja nih? Ayo, boleh tahu kira-kira jangan-jangan Medan. ini senasional juga nih. Jangan-jangan. Ada dari mana aja boleh disampaikan di kolom chat ya teman-teman, ya kan? Biar kita saling saling bersilaturahmi insya Allah ya. Ada yang orang-orang yang setia untuk mempantengin kajian kita dari Sakinah Family Club setiap Jumat malam, insya Allah. Ada yang ikut dari awal kira-kira kedua, ketiga sampai pada malam hari ini. Boleh dong disampaikan di kolom chat. Ada siapa aja nih? Ayo, ayo, ayo. Kalau Bu Kamila sendiri, posisi di mana Bu? Kalau boleh tahu Di Medan, Mbak. di Medan. Kita sama ya kan Bu ya di Medan. Medan bagian mana, Mbak? Saya di SM Raja Ibu. Ibu di mana Bu? Nih posisi lagi di Kampung Baru nih. Deketan ya, Mbak ya. Wow, iya, nggak terlalu jauh lah kita ya. Insya Allah. Ayo teman-teman, ada dari mana aja nih? Ada 44 partisipan bersama saya dan Bu Kamila pada malam hari ini. Kalau misalnya tidak berhalangan untuk open cam, silahkan ya teman-teman, biar adab-adab dalam kajiannya terpenuhi. Ya kan? Nah, ini udah ada Mbak Fajria. Mbak Fajria dari mana Mbak Fajria kalau boleh tahu? Bangkalan, Madura. Madura? Ya. Masya Masya Allah. Allah. Terus ini udah ada lagi Mbak Triwina Sabrina. Weh, dari mana nih Mbak Wina? Kalau Dari boleh tahu. Ring Road, Kak. Ring Road Medan juga ya. Iya, iya, iya. Masya Allah ya. Nah, ini udah senasional ini. Saya prediksi ini senasional sih ya, yang berhadir dari mana saja. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Semoga di malam ini ya, di Jumat malam ini, pertemuan ini bisa menambah keberkahan kita ya. Apalagi pemateri kita pada malam hari ini, insya Allah yang top lah ya, super banget ya. Dan juga temanya buat kita penasaran banget, ya enggak? Apa temanya? Menjadi keluarga pintar finansial gitu ya. Nah, ini sangat-sangat ditunggu tentunya ya. Oke deh teman-teman, karena sudah banyak yang berhadir, maka mungkin kita akan perkenalan diri terlebih dahulu ya dengan sosok pemateri kita pada malam hari ini.
Mungkin ada video yang mau di-sharingkan? Boleh silakan, panitia boleh bantu untuk memperkenalkan pemateri kita. Jadi pemateri kita pada malam hari ini bernama lengkap adalah, izin ya Mbak Kamila. Ya, Iya, nama lengkap beliau adalah Dr. Kamila SE AK MSI CA AWPS CS. Beliau adalah bidang ekonomi Sakina pemilik kelas dan juga dosen S2 UISU. Mari kita lihat video singkat dari beliau. Jadi beliau S1 UISU, dan sangat sudah ahli ya insya Allah teman-teman dari bidang ekonomi tentunya ya, dari pelatihan dan juga sertifikat yang sudah diikuti beberapa negara dan pelatihan. Kemudian tentunya ya ada penelitian terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Dan juga beliau adalah presenter dan juga trainer dan berbagai kegiatan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Begitupun ada banyak sekali publikasi internasional jurnalnya ya, teman-teman sekalian. Kemudian ada buku juga. Nah, tulis beberapa buku, di antaranya sebagai berikut, dan berikut adalah beberapa sertifikat, pelatihan, dan lain sebagainya dari beliau. Oke, iya musiknya terlalu kencang ya. Suara kami ketutupan. Ya, tapi semoga kebaca ya teman-teman dari videonya ya. Jadi pemateri kita yang kita hadirkan di Sakinah Family Club pada malam hari ini tuh nggak kaleng-kaleng teman-teman. Oh ya, kalau dari bahasa anak-anak sekarang ya. Semoga nanti eh materinya yang disampaikan ya bisa ngena langsung ke diri kita ya, bagi yang belum menikah ataupun yang sudah menikah gitu ya. Tentunya untuk menjadi bekal kita dalam membangun keluarga ataupun menjalankan keluarga yang pintar dalam segi finansial. Oke, baiklah tanpa memperpanjang waktu ya. Mungkin Ami jadi keingat waktu dapat materi ini jadi gini, Bu Kamilah ya, sebelumnya. Jadi pernah Ami baca sebuah postingan katanya gini, kalau kita memilih jodoh aja gitu ya, kita harus melihat bagaimana dia memandang uang itu seperti apa. Kenapa? Karena jodoh kita lah yang menentukan bagaimana finansial keluarga kita kelak. Mau sebagaimanapun pekerjaan kita, gaji kita sebanyak apapun, tapi kalau kita mendapatkan jodoh yang tidak bisa mengelola keuangan yang bagus, yaitu semua akan kurang nantinya selama di keluarga. Tapi kalau kita mendapatkan jodoh yang pintar dalam hal finansial, gitu ya, atau punya perspektif gitu ya terhadap keuangan seperti apa, bagus kan gitu ya. Walaupun mungkin gaji kita adalah pas-pasan, tapi semuanya akan tercukupin. Nah, itu baru masalah memilih jodoh katanya ya. Belum lagi dalam realnya. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sampai ke realnya bagaimana pengaturan keuangan dalam keluarga. Oke, silahkan mungkin ke Mbak Kamila langsung saja untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Kamila. makasih Mbak Ani. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Semangat pagi Bapak, Ibu, Kakak, Abang, adik-adik dan teman-teman semuanya. Pagi, Semangat Malam, pagi. pagi, 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 pagi. pagi. Ini semangatnya yang masih pagi nih. Oke, baik. Untuk memulai pertemuan kita hari ini ada sebuah oleh-oleh yang kami bawa nih. Oleh-olehnya sebuah pantun. Nggak mau ketinggalan ya sama Mbak Ami tadi ya. Insya Ya, Allah. pantunnya begini nih.
buah mangga, buahku ini. Buah Cakep. semangka, warnanya merah. Salam sehat semangat pagi. Semoga berkah dan mendapat ridho Allah. Masya Allah. Itu doa kita semua ya. Mbak-mbak, abang-abang. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu. Hadirin semuanya. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di agenda sharing session Sakinah Family Club yang ke-7 ya. Masya Allah ya Mbak Ami. Sudah 7 kali kita mengudara. Semoga semakin membawa manfaat bagi semua. Baik, tadi kita sudah perkenalan. Nah, kita lanjut langsung saja dengan slide ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah Sudah terlihat, Mbak? terlihat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Baik. Ini ada sebuah oleh-oleh nih buat teman-teman hari ini yang sudah join di Sakinah Family Club Sharing Session. Ya, oleh-oleh tentang menjadi keluarga pintar finansial. Ya, semoga cita-cita kita tadi menjadi keluarga yang pintar finansial itu diberkahi Allah, dimudahkan jalan-jalannya, tercapai segala cita-citanya, menjadi jalan kita menuju surga, insya Allah ya. Ya, nah supaya lebih rapi teman-teman, di sini kami ada membuat semacam agenda ya, agenda mengenai apa-apa saja yang akan kita bahas nih di sini nih. Yang pertama, tentang pentingnya literasi finansial dalam keluarga. Ya, teman-teman tentu sering mendengarkan tentang literasi ya. Literasi itu apa ya? Apa ya kira-kira ya literasi? Ya, benar. Literasi itu artinya pemahaman. Ya, pemahaman terhadap finansial khususnya dalam keluarga. Nah, nah, apa yang akan kita gambarkan di sini ya? Literasi finansial maksudnya adalah bagaimana kita sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, bagaimana kita memandang finansial itu serta bagaimana pemahaman kita terhadap berbagai masalah yang muncul terkait dengan finansial. Ya, apa sih manfaatnya literasi finansial dalam kehidupan keluarga? Ya, seperti yang Mbak Ami sampaikan tadi di awal, ternyata teman-teman banyak banget kasus konflik yang ditemukan di dalam keluarga. Nah, berdasarkan riset nih ya, ketika di riset ke pengadilan agama, ternyata banyak sekali kasus-kasus konflik, bahkan menimbulkan perpecahan ya perceraian di dalam keluarga yang disebabkan dari masalah finansial ya. Nah, kemudian kita lihat lagi lebih dalam, ternyata ada 3 nih teman-teman yang menjadi masalah finansial dalam keluarga. Apa saja? Yang pertama, judol. Nah, judol. Yang kedua, benjol. Ah, yang ketiga, pinjol. Ya, jadi ada 3 nih yang menjadi penyebab terbesar ya masalah finansial yang banyak ditemukan di kasus-kasus yang ada di pengadilan agama. Apa itu judol? Ada yang tahu? Judi online. Ya, betul betul betul. Judol itu judi online ya. Teman-teman, judi online itu menjadi masalah terbesar saat ini ya. 8,8 juta ya. Ini saya barusan baca nih
di harian waspada hari ini, teman-teman, kalau yang punya koran di rumah bisa lihat ya, ada 8,8 juta pemain judi online. Ya, Menko Polhukam mengatakan ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online di tahun 2024 ini. Masya Allah ya, 8,8 juta itu semana ya teman-teman ya. Kalau dikumpulin itu sebanyak apa manusianya ya, Masya Allah ya. Dan mereka ya, kalau dari data judi online itu dari intelijen ekonomi di tahun 2024, 80%-nya adalah masyarakat bawah. Masya Allah. Masyarakat bawah dan generasi muda. Gimana ya? Generasi muda yang menjadi harapan suatu bangsa kalau sudah terjerat dengan kebiasaan bermain judi online, maka apa yang terjadi dengan masa depannya? Nauzubillah min zalik. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita, negara kita dilindungi Allah dari pengaruh buruk, ya, dari orang-orang yang bermaksud buruk terhadap bangsa ini dengan menyebarkan virus-virus yang tiga tadi. Judi online, pinjaman online, dan satu lagi apa? Benjol, belanja online. Wah, belanja online ini kok dikatakan virus ya, Mbak Ami ya? Ya, ternyata belanja online yang bagaimana nih yang nggak boleh nih? Ya, bukan semua belanja online nggak boleh. Ya, ada ketentuannya yang mengakibatkan kecanduan misalnya, atau yang lebih besar pasak dari tiang, yang terjerat dengan nafsu hedonisme sehingga tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, seperti itu ya. Ya, lalu datang nih teman-teman ada yang nanya lagi nih ya, yang nanya lagi. Apa sih bedanya kebutuhan dengan keinginan? Ada yang tahu nggak? Kebutuhan dengan keinginan. Kita interaktif aja ya, teman-teman. Kalau ada yang pengen eh, langsung boleh raise hand atau langsung boleh eh, mengomentari. Ada Kayaknya yang ada yang tahu nggak? lain nih, Bu. Iya, silakan, silakan. Silakan Mbak Fajriah. Silakan Mbak Fajri. Oh, ya. Terima kasih. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kita akan gunakan. Kalau keinginan itu kita hanya ingin doang, tetapi manfaatnya itu sebenarnya kita itu tidak begitu perlu. Hanya ingin saja. Jadi lebih ke nafsu kalau keinginan. Kalau kebutuhan itu kita memang perlu untuk digunakan dan dipakai. Iya, iya, kebutuhan masing-masing orang tentu berbeda-beda ya. Yang dikatakan Mbak Fajri itu benar. Nanti kita akan ulas lebih dalam. Ya, bagaimana sih membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Tetapi di awal kita lihat dulu ya. Ah, Ya, nanti kita akan bicara dampak positif dari perencanaan keuangan. Kemudian tujuan webinar ini, teman-teman yang ada di sini nih diharapkan kita semua bisa terbantu untuk membuat perencanaan keuangan atau budgeting atau anggaran yang praktis dan efektif untuk diri kita, terutama ya, untuk diri kita, kemudian buat keluarga kita, ya, dan satu lagi buat bisnis kita. Ya, kalau teman-teman yang di sini punya bisnis, nanti bisa langsung diterapkan aja. Ya, lanjut. Ibu, maaf sebelumnya. Oh, nah ini. Tadi belum di-share screen, ini udah. Sudah? Udah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi, mengapa kita perlu pintar finansial, teman-teman? Ya, tadi kasus-kasus yang tadi tuh, ya, yang pertama judi online, itu bisa jadi eh, awalnya dia tidak berkeinginan, gitu ya. Awalnya dia bukan ingin main judi, ya, tapi lama-lama ketagihan atau ikut-ikutan atau korban iklan, ya. Betapa banyak teman-teman yang ada di medsos iklan-iklan berseliweran dan kita kadang-kadang tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari judi online, ya. Eh, Atau kita salah klik, ya teman-teman. Ada
item, icon yang muncul di layar gadget kita atau di layar laptop kita klik sembarangan. Ternyata itu sudah link ke judi online atau pinjaman online, menyedot data kita, atau mungkin ada yang tiba-tiba pernah nggak punya pengalaman dimasukkan ke dalam grup-grup yang tidak kita kenal, ya, apakah di Telegram atau di Facebook atau di mana saja, ya, tidak keinginan kita, tetapi kita masuk ke dalamnya. Nah, hal ini disebabkan karena salah satunya kita belum punya pemahaman tentang finansial literasi ini, ya. Kita belum tahu apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tiba-tiba, ya, di saat butuh-butuhnya dana, tiba-tiba ada dana masuk ke rekening kita. Coba, gimana tuh ya? Ini ada dana, kita butuh dana, tapi dana masuk, kita nggak tahu dari mana dananya. Tiba-tiba masuk nih 3 juta rupiah misalnya. Nah, kita lagi butuh-butuhnya. Kira-kira apa nih yang kita lakukan ketika ada dana masuk, tetapi bukan punya kita? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau komen, menanggapi. Kira-kira ada dana masuk nih ke rekening kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo, diapain teman-teman? Buka Dipakai shop, aja, sayang mubazir, atau diapain? diapain? Ayo. Mbak, kalau Mbak Ami diapain Mbak Ami? Kalau saya, kalau banyak Bu, dialihkan dulu ya di pos-posnya, Masya Allah. Kalau nggak Diapain ya? hilaf. Diapain ya? Ya, ini salah satu kisah nyata teman-teman. Ya, jadi disinilah kita perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa kejadian yang mungkin terjadi. Ya, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Ya, jika ada yang sudah pernah kejadian seperti ini, kita nggak tahu mau diapain, ya, lalu kita ambil atau kita pakai, di saat itulah kita sudah terjerat ke dalam pinjaman online. Masya Allah, pinjaman online yang bunga berbunga hitungan hari, teman-teman. Jadi kalau 1 hari tidak dilunasi, maka dia akan bertambah lagi bunganya sampai menjerat leher. 3 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah. Dan bukan itu saja, mereka bisa mempermalukan kita, mengakses kontak kita, mengumumkan kita punya hutang di mana-mana kepada teman-teman kita yang ada di kontak, kepada dosen kita, kepada teman bisnis kita. Masya Allah, sampai malu sekali teman-teman. Dan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Ya, jadi langkahnya, nih saya kasih tahu ya, tipsnya ya. Kalau ada yang kejadian seperti ini, ada nih satu caranya. Segeralah datang ke bank tempat kita menyimpan rekening tersebut, ya. Misalkan itu adalah rekening BSI kita, datang ke sana dan sampaikan bahwa itu bukan uang kita, lalu mintalah untuk dibekukan, ya. Dibekukan, tidak bisa diapa-apain. Setelah itu laporkan ke OJK, teman-teman. Ya, dilaporkan ke OJK bahwa kita telah mengalami kejadian ini dan itu bukan hanya kita yang mengalaminya karena sudah banyak orang-orang sebelum kita yang mengalaminya dan salah dalam bertindak, ya. Baik. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada eh, cerita tentang perencanaan keuangan, ya. Teman-teman yang ada di sini tentu sudah paham ya bahwa dalam mengelola keuangan ada beberapa kegiatan nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama planning ya, merencanakan, kemudian kegiatannya apa lagi? Penganggaran atau budgeting ya. Kemudian diapain lagi? Dievaluasi, diperiksa ya. Kemudian diapain lagi? Dikelola. Kemudian pengendalian, pencarian, penyimpanan dana atau aset kita yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini kata kuncinya ya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, ya.
Jadi perencanaan keuangan dalam syariah Islam, kata kuncinya adalah perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, apa saja prinsip syariah? Tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, eh, nah ini ada beberapa ayat dan hadis yang bisa kita lihat. Ayat ini sering kita dengarkan ya teman-teman. Ini surah Al-Hasyr ayat 18. Kenapa kita mesti pinter keuangan? Ya tentunya karena Allah perintahkan kita. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah katakan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ya atau akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk bersiap siaga, ya. Bersiap untuk persiapan satu hari yang panjang, yang tidak ada akhirnya, yang membutuhkan bekal yang banyak, yaitu hari akhirat. Ya, kalau kita mau perjalanan, mau pulang kampung, mau traveling, mau kemana aja, kita tentu butuh bekal. Maka apalagi perjalanan ke sebuah negeri yang tidak ada ujungnya, ya. Jadi kalau kita sudah di akhirat, teman-teman, tidak lagi ada malam, tidak ada lagi yang namanya istirahat. Ya, kita tinggal menerima apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Maka Allah katakan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah katakan, Allah Maha mengetahui loh apa yang kita niatkan dalam hati, yang kita rencanakan untuk kehidupan kekayaan keluarga kita, untuk kehidupan finansial kita, ya. Apakah kita menumpuk harta untuk kehidupan dunia saja atau kita berniat, ya Allah, jadikanlah kami menjadi hambamu yang mampu secara ekonomi dan mampu menopang jalan dakwah ini, misalnya. Atau kita niatkan, ya Allah, titipkanlah harta kepadaku yang dapat kugunakan untuk berjuang di jalanmu, misalnya. Kenapa begitu? Karena Allah cinta kepada muslim yang kuat. Apakah kuat imannya, kuat tubuhnya, kuat ibadahnya, bahkan kuat hartanya. Ya, Allah lebih mencintai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Karena itu kita ingin punya harta yang banyak yang digunakan di jalan Allah karena Allah lebih cinta kepada muslim yang kuat, ya. Jadi niatnya di awal harus diluruskan dulu. Kemudian dalam sebuah hadis, ya, Ad-Dailami dikatakan, riwayat Ad-Dailami, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang muslim harus mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya seolah-olah ia akan mati besok, ya. Jadi amal di dunia ka'annaka ta'isyu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghoda, ya. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi. Ya. Ini ada beberapa ayat dan hadis lagi dalam surah Al-Furqan, silakan dibaca. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menyampaikan bahwa tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat hingga ditanya 5 perkara, teman-teman. Yang pertama, umurnya untuk apa dia gunakan, ya. Kemudian masa mudanya untuk apa ia habiskan, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, ya. Kenapa harta di sini punya 2 poin, teman-teman? Dari mana dan untuk apa? Dari mana dia dapatkan
dan untuk apa dia belanjakan. Kenapa nggak sama nih dengan umur ya? Umur untuk apa dia gunakan, masa muda untuk apa ia habiskan. Tapi harta dia akan ditanya dari mana dan untuk apa ia belanjakan. Ya, jadi dari mananya harus sesuai dengan syariat Allah, untuk apanya juga. Jadi niatnya harus sesuai, caranya harus sesuai, dan tujuannya harus sesuai. Lillah, billah, ilallah. Ya. Nah, sebenarnya tentang perencanaan keuangan ini bukan hal baru lagi. Ya, berabad-abad yang lampau ada sebuah kisah nih teman-teman. Kisah ini masih relate sampai saat ini dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, tentang perencanaan keuangan ala Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bagaimana bukti sejarah telah menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam mempraktekkan strategi untuk menghadapi masa paceklik. Ya, apa itu masa paceklik? Masa sulit ya, masa sulit. Al-Quran mencatat kisah Nabi Yusuf yang dikasih Allah kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Ya, jadi ceritanya Raja Mesir dalam tidurnya melihat 7 ekor sapi gemuk yang digantikan 7 ekor sapi kurus. Kemudian gandum berisi, ya, yang gandum yang penuh dengan isi digantikan dengan gandum kering. Ya, ternyata mimpi itu dengan izin Allah ditafsirkan Nabi Yusuf bahwa akan datang 7 tahun masa panen. Ya, jadi masa subur yang kemudian setelahnya diikuti 7 tahun masa sulit, ya, masa paceklik, di mana makanan sulit, ya, di mana tanaman tidak subur dan hasilnya sedikit, ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika itu diangkat menjadi penasehat raja yang memberikan nasihat terkait dengan perencanaan keuangan. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman, kita lihat dari sejarah, nilai gandum ya yang disimpan dalam bulirnya, ya, dalam hal ini gandum yang di dalam bulirnya itu dia akan tahan lama, ya. Jadi salah satu perencanaan keuangan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah menyimpan gandum dalam bulirnya. Nah, kalau kita alok, uh, alokasikan dengan kegiatan yang ada di dalam perencanaan keuangan saat ini ya teman-teman, ini dapat kita samakan dengan ketika kita memperoleh sejumlah uang ya sebagai pendapatan, sejumlah dana yang kita terima sebagai pendapatan, maka dalam hal ini kita disarankan untuk membuat perencanaan teman-teman. Jadi bagaimana agar sebahagian dana yang kita miliki kita gunakan untuk konsumsi dan sebahagian yang lain digunakan untuk investasi. Investasi ini dibutuhkan untuk menghadapi masa sulit atau kejadian-kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Ya. Jadi kita belajar dari perencanaan keuangan Nabi Yusuf yang menyarankan bahwa tidak seluruh hasil produksi atau pendapatan dihabiskan. Maka sebahagian gandum itu disimpan dalam bulirnya supaya tahan lama. Ya. Kemudian kita lihat ya, jumlah penduduk Mesir tentu bertambah banyak selama 7 tahun tersebut. Maka diperlukan jumlah gandum yang lebih besar untuk memberi makan rakyat di masa depan. Demikian pula kita teman-teman, bagi teman-teman yang belum dikaruniai keluarga misalnya. Nanti insya Allah di masa yang akan datang akan berkeluarga, maka tentu kebutuhan akan semakin bertambah. Insya Allah akan direzekikan Allah keturunan, maka kebutuhannya juga akan semakin bertambah. Anak-anak kita
nanti insya Allah akan melanjutkan pendidikan, maka kebutuhan juga akan semakin bertambah. Maka sangat bijak sekali apabila kita dari saat sekarang ini nih ya sudah melakukan saving, penyimpanan supaya ketika tiba masa sulit atau kejadian tidak terduga, maka kita sudah survive menghadapinya. Nah, ini strategi-strategi yang bisa kita alokasikan ya, kita terapkan, implikasikan dalam kehidupan kita saat ini ya. Oke, ini tadi ya bagaimana membedakannya. Nah, memang benar ya eh, bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita memang tidak bisa tidak harus dipenuhi. Ya, kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu, kira-kira siapa ya yang bersedia menjadi volunteer? Eh, saya pengen dengar dulu nih. Dulu kita sering mendengar ada beberapa macam kebutuhan ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, teman-teman yang ada di sini dulu taunya kebutuhan ada berapa macam ya? Sebelum ikut acara kita ini, kita taunya kebutuhan ada berapa macam? Ada yang mau jadi Ada yang volunteer? bilang, Bu, Iya, silakan. ada 3 kata Mbak Nurul. Primer, Ada tiga. sekunder, tersier. Iya, apa aja ada tiga? Primer, sekunder, tersier. Ya, ada lagi yang bilang sandang, pangan, papan. Iya kan? Ya, ada lagi yang bilang apa lagi tuh? Apa lagi ya? Ya, macam-macam ya. Ya, baik. Kita lihat lagi. Nah, ternyata teman-teman tidak cukup loh kalau kebutuhannya cuma tiga alokasinya. Ya, ya. Nah, ini kita lihat eh, ada sebuah apa ini namanya teori ya, teori makosid syariah. Teori makosid syariah adalah sebuah makosid itu kan artinya maksud ya, maksud atau tujuan. Tujuan dari tujuan syariah terhadap setiap kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini ya ada 5 nih tujuannya. Ini pendapat Asyatibi ya. Jadi ada lima lima yang harus kita jaga dan ini menjadi kebutuhan kita ternyata teman-teman. Jadi kalau tadi kita biasa mendengar kebutuhan ada primer, sekunder, tersier, ya kan? Ada yang sandang, pangan, papan, ya. Kalau makanan, pangan. Kalau sandang, pakaian, ya. Papan berarti tempat tinggal. Nah, ternyata, ya, ternyata ada 5 tujuan yang harus kita jaga, ya, dalam setiap aktivitas kita. Ya, salah satunya adalah perencanaan keuangan untuk menjadi seseorang yang mampu berdaya secara ekonomi, yang eh, mampu secara ekonomi dan bisa membawa manfaat bagi orang banyak, tentu kita butuh nih eh, 5 hal ini, ya, 5 hal ini. Yang pertama namanya hifzuddin, menjaga agama, ya. Kenapa dikatakan kalau kita eh, melakukan perencanaan keuangan itu dapat menjaga agama kita, ya. Kenapa? Karena untuk menjaga agama kita, kita butuh modal. Butuh modal, teman-teman, ya. Untuk dapat eh, melakukan kewajiban kita, ya. Kita melaksanakan zakat, eh, untuk menyalurkan zakat kepada yang orang-orang di sekitar kita yang mustahik atau kita untuk membantu agama kita terjaga, izah agama kita terjaga atau eh, menjaga ketika anak-anak kita sekolahkan ke sekolah Islam yang tentu membutuhkan dana, maka kita perlu perencanaan keuangan yang baik. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua namanya hifzun nafs ya,
menjaga jiwa atau kehidupan. Nah, ini sama ya. Kita butuh perencanaan keuangan untuk menjaga jiwa ya. Dalam hal ini tentunya terkait dengan pangan ya. Makanan yang baik, makanan yang sehat, makanan yang halal, makanan yang bergizi, yang terjaga untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak keturunan kita, tentu kita butuh dana, butuh perencanaan keuangan yang baik ya. Eh, Kemudian yang ketiga namanya hifzul akal ya, menjaga akal atau intelektualitas. Nah, ini tadi pendidikan yang berkualitas ya. Ya, kita tahu isu dunia terkait dengan keberlangsungan atau sustainability ada 17 nih. Ya, isu PBB. Salah satunya ya, 17 yang dikatakan SDGs ini salah satunya adalah education yang berkualitas ya, quality education. Nah, untuk menjaga akal atau pendidikan, tentu kita butuh perencanaan keuangan yang baik ya. Tentu kita ingin anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikannya setinggi-tingginya ya, di sekolah yang sebagus-bagusnya sehingga mereka terjaga akhlaknya, terjaga masa depannya, insya Allah, maka kita butuh perencanaan keuangan. Yang keempat, hifzun nasl atau menjaga keturunan atau keluarga. Nah, ini juga butuh perencanaan keuangan ya. Ketika kita saat ini nih ingin menikah atau menikahkan anak ya, apakah tahun depan, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, tentu kita butuh perencanaan keuangan. Sebab semuanya membutuhkan dana ya. Yang kelima, hifzul mal atau menjaga harta ya. Maka dengan perencanaan keuangan yang baik, harta yang kita miliki akan berkah berlimpah, akan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, akan dapat maksimal. Misalnya ya, teman-teman ada rezeki yang ditabung, ya, kita bisa mengambil pilihan apakah uang yang ditabung itu kita tabung dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk emas atau dalam bentuk investasi, atau dalam bentuk surat berharga, atau dalam bentuk modal usaha, dan lain sebagainya. Tentu ini membutuhkan satu keahlian dalam perencanaan keuangan. Sehingga tadi ya, kalau kita salah mengelola keuangan, maka harta sebanyak apapun bisa habis. Ya, apakah rugi ataukah turun nilainya karena inflasi, ataukah kita salah menempatkan di tempat yang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah telah menuntun kita ya. Di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 151 sampai 153. Nanti silakan teman-teman buka Al-Qur'annya. Ini adalah landasan syariah kenapa Allah perintahkan kita untuk menjaga 5 hal tadi. Ya, jadi makosid syariah, hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzun nasl, dan hifzul mal. Ya, kenapa? Karena Allah telah menuntun kita. Ya, jadi kita lakukan itu semata-mata karena Allah, insya Allah nilainya menjadi ibadah. Ya, jadi makosid syariah yang 5 tadi merupakan tujuan syariat yang dimaksudkan Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-hukum Allah. Ya, misalnya Allah terapkan hukum kewajiban bagi kita mengeluarkan zakat sekian persen dari harta yang kita dapatkan, maka apa sebenarnya rahasia Allah menerapkan aturan itu kepada kita? Ternyata harta yang disedekahkan, yang dikeluarkan di jalan Allah akan berkah berlimpah. Ya, Masya Allah. Secara hitungan mungkin harta kita habis, ya berkurang. Tetapi dengan adanya sedekah yang kita keluarkan, maka ada rezeki kesehatan, ada rezeki, apalagi, ada rezeki
kemudahan dalam berbisnis, ada rezeki anak yang soleh, yang taat, yang menyenangkan hati, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam perencanaan keuangan syariah, makosid syariah menjadi acuan yang harus dijaga, ya, dalam mencapai kemenangan dunia akhirat. Ya, oke. Nah, kita langsung saja ya teman-teman, karena kita tadi cerita tentang eh, kebutuhan dan keinginan, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menyusun anggaran. Nah, kita lihat dulu dasar-dasarnya. Yang pertama, teman-teman lihat di sini, ini adalah human life cycle. Jadi ini adalah sebuah hasil penelitian dari Modigliani dan Bromberg ya, Bromberg tahun 1954 yang eh, memperlihatkan bahwa ternyata secara umum ada hazard atau perhatian khusus yang harus kita perhatikan nih, kemungkinan yang akan dihadapi. Yang pertama tuh biaya kesehatan lebih tinggi dari estimasi. Ya, jadi walaupun kita sudah melakukan perencanaan keuangan yang menurut kita sudah oke, ya, namun bisa jadi ya Allah kasih kita cobaan, ujian dari segi kesehatan yang membutuhkan biaya yang lebih tinggi dari estimasi yang sudah kita cadangkan di awal, ya. Kita lihat human life cycle ini akan dialami oleh setiap kita ya yang dikaruniai Allah usia yang panjang ya, yang usia yang eh, panjang kita akan mengalami eh, dari mulai tahapan lahir, sekolah, ya berteman, lulus, bekerja, menikah, kemudian memiliki anak, ya dan lain sebagainya. Nah, ini biasa terjadi dalam human life cycle. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah bagaimana jika kita mengalami ujian kesehatan yang membutuhkan dana yang besar, sementara kita tidak mencadangkan atau merencanakan untuk menghadapi faktor-faktor resiko sebagaimana yang ada di slide. Atau yang kedua, ya, kehilangan salah satu pasangan hidup, ya. Kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup pasti akan menghadap Allah, ya, cepat atau lambat, sehat atau sakit, kita pasti akan menemui Allah, maka kita harus siap ketika salah satu pasangan kita atau anggota keluarga kita menemui Allah terlebih dahulu. Ya, bagaimana jika yang menemui Allah terlebih dahulu adalah eh, pasangan yang biasa mencari ma'isyah atau menjadi tonggak ekonomi dalam kehidupan keluarga? Apakah kita sudah survive untuk melanjutkan kehidupan dengan ketersediaan dana? Nah, itu menjadi faktor yang butuh perhatian. Kemudian yang ketiga adalah perubahan atau pergeseran demografi. Kita tahu kita akan menghadapi bonus demografi, di mana jumlah usia muda, penduduk usia muda akan banyak sekali ya, akan melonjak tinggi dan itu akan mengakibatkan persaingan yang semakin tajam ya, akan mengakibatkan beberapa dampak, apakah dampak positif ataupun dampak negatif. Apabila kita tidak menyiapkan generasi-generasi kita dengan kemampuan, skill, ya, kompetensi yang mampu bersaing, maka mereka akan menjadi pengangguran, akan menjadi beban. Maka kita di sini diminta untuk siap secara finansial dan siap secara mental untuk mempersiapkan generasi kita sehingga mampu menghadapi persaingan di masa yang akan datang, mampu dan berdaya ya. Bagaimana jika tidak ada lowongan pekerjaan? Mereka sudah siap dengan skill, bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman, Bapak Ibu dan hadirin yang ada di ruang Zoom kita kali ini. Ini adalah contoh, ada dua opsi yang sebenarnya ini disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya. Tidak ada satu
opsi yang paling benar yang bisa diterapkan oleh semua keluarga. Ya, jadi memang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di keluarga kita masing-masing. Contoh yang pertama, alokasi pengeluaran bulanan. Kita lihat dari total pengeluaran kita bagi menjadi 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk tabungan atau investasi, kemudian 20%-nya untuk dana darurat atau menghadapi faktor resiko yang akan eh, kita hadapi di masa yang akan datang. Nah, opsi yang kedua, alokasi pengeluaran bulanan, ya kita lihat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sekitar 40%, kemudian ada tabungan atau investasi 30%-nya, kemudian dana darurat, dan dikeluarkan infak atau sodakohnya. Jadi ZIS ya, zakat infak sodakohnya. Walaupun secara syariah kewajiban untuk berzakat itu 2,5%, tetapi kalau kita Bismillah insya Allah melebihkan ya, jadi kita berniaga dengan Allah melebihkan dari angka minimal, insya Allah akan dibalas dengan berlipat ganda pula ya. Jadi kita punya keyakinan bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan sekecil biji zarah pun maka Allah akan membalasnya, dan barang siapa yang mengerjakan satu keburukan sekecil biji zarah pun maka Allah pasti akan membalasnya. Ya, ya, tadi ya. Jadi untuk perencanaan keuangan ini kita punya eh, masing-masing keluarga punya impian ya. Eh, dalam mengelola impian ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih Tirmizi, beliau bersabda ya bahwa dunia hanya diberikan untuk 4 orang. Yang pertama, hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Masya Allah ya, dia menyambung silaturahmi, dia menyadari bahwa harta itu ada hak Allah dan ini adalah kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Ya, semoga semua kita yang ada di dalam Zoom ini menjadi hamba pilihan yang pertama ya. Namun ada lagi nih yang kedua, hamba Allah yang diberikan ilmu namun tidak diberi harta ya. Jadi dengan niatnya yang jujur, dia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niat itu saja pahalanya sama. Masya Allah ya. Jadi ada orang-orang yang tidak dititipkan Allah harta yang banyak ya, tapi eh, dengan hartanya yang cukup ya, tidak tidak berlimpah tetapi cukup itu, dia berniat, ya Allah, kalau aku punya ya, maka aku akan mengerjakan seperti yang dikerjakan mereka gitu ya dengan hartaku. Maka dengan niatnya itu saja Allah sudah karuniakan pahala. Masya Allah ya. Yang ketiga, hamba Allah yang Allah berikan harta namun tidak diberi ilmu. Nah, yang ini ya dia punya harta tapi Allah tidak berikan ilmu. Dengan hartanya dia sewenang-wenang ya menzalimi orang lain, apakah rentenir ya. Kita tahu larangan dalam ekonomi Islam itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah riba ya. Riba adalah bunga berbunga yang dikatakan haram di sisi Allah. Eh, jadi tadi pinjol termasuk riba ya. Kenapa? Karena berbunga. Barang siapa yang mendekatinya saja, maka Allah akan catat dia sebagai eh, nilai keburukan ya. Maka dengan hartanya tadi ya, dia sewenang-wenang berbuat zalim. Kemudian tidak bertakwa kepada Allah, tidak menyambung silaturahmi, tidak mengetahui bahwa di sana ada hak Allah, jadi tidak mengeluarkan zakat infak sodakohnya. Ini adalah kedudukan yang paling jelek di sisi Allah. Nauzubillah min zalik. Ya. Yang keempat, ada hamba yang Allah tidak berikan harta tapi juga tidak berikan ilmu. Jadi dua-dua tidak punya harta ya. Jadi dia miskin secara harta, tapi dia juga tidak punya ilmu. Sehingga dengan
keadaannya yang demikian, dia berniat, nah niatnya ini niat yang jelek, nauzubillah. Dia berniat jika aku punya harta, aku akan mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Si fulan ini mengerjakan satu dosa. Maka dengan niatnya saja, ya, keduanya mendapatkan dosa yang sama. Ya, nauzubillah. Nah, itu tadi terkait dengan impian. Jadi dalam hidup kita pasti punya impian. Apakah impian kita impian jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang? Ya, impian jangka pendek adalah cita-cita kita ya teman-teman yang di sini mungkin masing-masing sudah punya niat, sudah punya cita-cita dalam jangka pendek. Misalnya kita dalam mengelola impian itu bisa dalam bentuk cita-cita yang terkait dengan rupiah ya, dalam harta, terkait dengan harta. Misalnya dalam waktu 1 tahun ya kita ingin membeli eh, gadget ya, misalnya karena HP-nya sudah jadul ya atau sudah rusak, dia pengen mengganti HP-nya dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Itu impian jangka pendek. Kemudian jangka menengah misalnya dia ingin mengganti sepeda motornya dengan yang lebih baik karena sudah bolak-balik mogok ya, sudah tidak layak lagi. Maka dia merencanakan itu misalnya dalam waktu 1 tahun ke atas sampai 5 tahun misalnya. Kemudian dia juga punya impian jangka panjang, misalnya dia ingin berangkat haji ya, insya Allah. Maka dia bercita-cita untuk jika punya rezeki dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan dia sudah berangkat haji bersama keluarganya misalnya. Maka dalam mengelola impian kita kembali lagi kepada tuntunan Allah ya. Yang pertama terkait dengan niat tadi ya, niat dalam perencanaan keuangan. Kemudian tentunya kita merencanakan dari mana kita akan mendapatkan impian itu. Maka kita bismillah, kita niatkan, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan ikhtiar maksimal. Kita buka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, mengetuk di waktu-waktu mustajab, yang membawa dalam doa dan meminta doa kepada orang-orang yang dikasih Allah eh, keistimewaan bahwa doanya tidak akan tertolak seperti doa seorang ibu, doa anak yang soleh, kemudian doa orang yang terzolimi misalnya, atau di waktu-waktu mustajab ya ketika selesai bersedekah, ketika selesai menjawab azan atau ketika di sepertiga malam terakhir. Kemudian ini terkait dengan resiko. Tadi faktor resiko adalah faktor yang tidak kita inginkan. Tadi seperti mengalami masalah dengan kesehatan atau kita mengalami masalah dengan hilangnya atau dipanggilnya salah satu anggota keluarga kita atau eh, kita mengalami resiko dari segi kerugian. Jadi kehilangan, kerugian. Di sini Allah telah menuntun kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah akan menguji dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Nah, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi ketika melihat ayat ini, sebenarnya kita cukup merasa gembira ya bahwa ujian itu ternyata sedikit teman-teman ya. Walaupun kita merasa itu adalah ujian yang sangat berat bagi kita ya, dengan kelaparan, ketakutan, kurang harta atau kurang buah-buahan dan lain sebagainya, ternyata Allah katakan itu sedikit teman-teman ya. Jadi sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Ya, Allah pasti akan menguji kita dengan sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Kemudian Allah mengatakan kabar gembira bagi orang yang sabar. Ya, sabar menghadapi segala ujian yang diberikan Allah, apakah ujian kebaikan atau ujian kekurangan ya, ujian keburukan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 35, setiap bernyawa akan merasakan kematian. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Maka kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya, kalau kita yakin bahwa semua yang kita lakukan, apakah ketika kita membuat anggaran ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya, ya kalau kita niatkan karena Allah, maka ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, maka tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Salah satunya adalah membuat catatan, teman-teman. Jadi di dalam gadget kita masing-masing, nanti teman-teman bisa
ambil sebuah aplikasi ya di Play Store, boleh pilih yang mana saja aplikasi yang namanya Money Manager. Ya, Money Manager ini aplikasi yang mudah sekali ya membantu kita dalam membuat perencanaan keuangan dan mengetahui bagaimana tren pengeluaran yang sudah kita lakukan ya. Jadi nanti coba teman-teman yang ada di sini boleh silakan dicoba lihat di gadgetnya masing-masing. Saya juga coba nih ya eh, aplikasi Money Manager. Ya, Money Manager ini adalah bagaimana mengelola keuangan ya. Eh, di sini eh, ada dua ini ya, dua item. Yang pertama pengeluaran, yang kedua pemasukan. Jadi mulai saat ini mari kita berlatih untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menambahkan. Jadi misalnya ini bulannya sudah masuk bulan November ya, sudah tanggal 15. Nggak apa-apa, kita coba saja. Nanti kita coba eh, ketika ada pemasukan, misalnya menerima gaji atau menerima bagi hasil atau pendapatan yang lainnya, kita tambahkan di sini akunnya ya. Kemudian ketika ada pengeluaran apapun, pengeluaran itu besar atau kecil kita tuliskan, nanti akan kelihatan saldonya apakah plus atau minus ya di akhir bulan. Kita lihat lebih besar pendapatan atau lebih besar pengeluaran seperti itu. Kemudian nanti di sini ada grafik yang bisa kita lihat eh, bagaimana tren pengeluaran kita ya. Apakah porsi untuk akun makan ya itu lebih besar daripada akun lainnya, itu akan kelihatan ya. Apakah porsi untuk pulsa atau porsi porsi untuk jalan-jalan itu lebih besar daripada makan, itu akan kelihatan. Dan ini penting sekali untuk merencanakan eh, bagaimana perencanaan kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita sekarang berada di bulan November, kita buat pencatatan, kita tahu kebutuhan kita, misalnya dari total pengeluaran ternyata 50%-nya untuk pendidikan, misalnya, kemudian 20%-nya untuk jalan-jalan, misalnya, 10%-nya untuk sedekah, misalnya. Nah, kita sudah bisa menyiapkan itu di masa yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, dengan membuat perencanaan, ya perencanaan kira-kira kemana saja kita akan gunakan pendapatan kita atau ketika kita tahu bahwa pendapatan pendapatan kita masih belum cukup untuk memenuhi, maka kita bisa mencari alternatif tambahan. Nah, ini adalah financial behavior ya. Ini adalah sebuah contoh yang bisa kita lihat, yang bisa kita lakukan, kita coba di rumah. Ini adalah behavior itu perilaku. Jadi perilaku keuangan kita akan terlihat dari catatan keuangan yang tadi yang sudah kita buat dengan alat bantu Money Manager. Ya, misalkan ya kita seorang pelajar atau seorang mahasiswa yang punya pendapatan dari orang tua, kiriman orang tua atau dari beasiswa itu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita keluarkan 2,5%-nya untuk infak ke masjid, ya. Maka kita buat saldonya di ujung ya 2.950.000 rupiah. Kemudian kita lihat lagi untuk biaya hidup ya, yang masih kos ya teman-teman di sini ada mahasiswa kan? Ya, ada yang masih mahasiswa atau yang tinggal di rumah sewa atau di rumah kos, maka kebutuhan untuk sewa kos kita bisa alokasikan berapa satu bulan. Kemudian untuk makan, untuk transport, untuk paket data, sabun dan lain-lain. Kemudian untuk pendidikan apa-apa saja kita buat. Kemudian alokasi dana darurat. Jadi jumlahnya ini totalnya 3 juta rupiah ya 3 juta rupiah. Kenapa ini 2.950? Karena ini saldo ya. Jadi 3 juta dikurang 50, sisanya 2.950. Dikurang 800, sisanya 2.150. Dikurang 900, sisanya 1.250. Nah, ini namanya eh, cara yang paling mudah, cara sederhana dalam membuat perencanaan ya. Dan kita bisa tahu berapa persentase misalnya untuk biaya hidup tadi 70% di sini misalnya dari mana? Dari data yang sudah kita buat catatan kita di bulan-bulan sebelumnya.
gitu ya. Jadi ini masing-masing kita punya punya kebiasaan-kebiasaan atau perilaku keuangan yang tidak sama ya. Ada yang di biaya hidupnya cuma 40% misalnya. Dia hemat nih. Kenapa? Karena lauknya diambil setiap hari Sabtu pulang kampung bawa ikan teri sama bumbu pecel misalnya. Nanti dimakan setiap hari kerja di tempat kos. Nanti Sabtu Minggunya pulang kampung lagi ambil lauk misalnya. Nah, itu ada ya. Jadi saya punya mahasiswa yang biaya hidupnya ternyata sangat hemat dengan pola seperti ini. Jadi dia setiap akhir pekan itu pulang dan membawa lauk untuk dibawa ke Medan. Nah, kita bisa dengan melihat financial behavior ini kita bisa mengurangi pos mana yang kira-kira mau kita kurangi, yang mana yang mau kita tambahi. Nah, ini yang kedua contohnya ya. Misalkan pendapatan atau gaji ini bukan mahasiswa lagi tapi sudah punya bisnis ya. Dari gaji dan bisnisnya dia punya 7 juta rupiah pendapatan, kemudian dialokasikan untuk ziswaf ya. Dia keluarkan untuk zakat dan infak eh, sehingga dapat saldo 6.500.000. Kemudian biaya hidupnya yang sudah dialokasikan misalnya sewa rumah 30% maksimal, berarti dia harus cari sewa rumah yang eh, harganya tidak mahal-mahal ya, karena dia punya anggaran, punya standar anggaran sewa rumah dengan besaran maksimal 30% dari total pendapatannya. Seperti itu. Dan ini bisa didiskusikan dengan pasangan hidup jika sudah berkeluarga atau bisa didiskusikan dengan keluarga, dengan orang tua bagi teman-teman yang masih kos atau belum berkeluarga. Kemudian di sini contohnya ya, dia ikut asuransi karena dia sudah menyiapkan untuk menghadapi faktor resiko. Misalnya dia ikut asuransi, apakah asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan dan lain sebagainya. Tentu banyak sekali pilihan asuransi syariah yang bisa teman-teman pilih. Kemudian biaya hidup di sini maksimal 40%. Nah, hemat ya. Nah, hemat. Nah, kemudian dana darurat. Nah, ini harus dialokasikan. Dana darurat atau investasi, walaupun kita penghasilannya pas-pasan, ya sebaiknya jangan dihabiskan semuanya. Jadi tetap ada dana darurat atau investasi untuk menghadapi ujian-ujian Allah yang tidak kita prediksi sebelumnya. Ya, apakah ujian kesehatan dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan di awal. Selanjutnya nih, ini ada, nah ini anggaran siapa ya? Gaji dan bisnisnya tuh sudah mencapai angka dua digit. Ya, jadi angka 30 juta, maka tentu zakatnya juga lebih banyak lagi, ya kan? Infak ke orang tua, karena dia sudah berkeluarga, maka ada dua pihak ya, keluarga, orang tua dari suami dan dari istri yang disalurkan setiap bulan, kemudian biaya hidup. Nah, ini sudah mulai memikirkan cicilan rumah, kendaraan, nih jenis impian ya, teman-teman. Apakah cicilan haji atau cicilan pernikahan atau menikahkan anak? Ya, ada ataukah dia punya rencana di masa yang akan datang, misalnya 10 tahun lagi, dia ingin berwakaf sebuah rumah tahfiz, maka dia sudah bisa merencanakan dari saat ini nih, supaya tercukupi 10 tahun kemudian butuh dana berapa ratus juta misalnya. Kemudian ada investasi. Investasi ini untuk menghadapi masa pensiun ya, atau menyiapkan waris ya supaya ahli warisnya tidak konflik, maka dia sudah atur dari sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian dana darurat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kalau tadi cash flow ya teman-teman, jadi alur masuk dan keluar uang yang sudah kita rencanakan dalam bentuk anggaran. Nah, ini adalah posisi keuangan. Posisi keuangan ini kalau di bisnis namanya neraca ya atau balance sheet. Nah, di sini di keluarga juga bisa nih kita buat posisi keuangan ya. Nah, misalnya gaji suami dan gaji istri misalnya disatuin ya, disatuin. Kemudian apalagi yang menjadi harta kita, dana darurat misalnya, atau harta tidak lancar itu harta yang tidak mudah diuangkan. Jadi harta lancar itu harta yang mudah menjadi uang, apakah dalam bentuk cash on hand atau rekening bank. Kemudian apalagi
piutang. Piutang termasuk harta lancar. Kita punya piutang sama orang lain, bisa kita tagih, itu termasuk harta lancar. Tapi kalau harta tidak lancar, itu harta yang tidak mudah menjadi uang, ya. Dan dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Misalnya kendaraan, ya, punya mobil, atau punya bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi investasi nih. Kalau suami punya deposito, misalnya istrinya tabung emas, ya itu dicatat sebagai aset keuangan keluarganya. Kemudian ada asuransi, ada investasi dana pensiun. Nah, ini total total harta harus sama dengan total kewajiban, ya. Jadi kekayaan atau kewajiban bersih atau eh ini kekayaan atau kewajiban bersih, ya, harta kurang kewajiban. Jadi totalnya itu 1053. Jadi berapa nih? 1.053.700.000 rupiah. Itu selisih antara harta dengan total kewajiban. Kenapa? Karena harus balance nih kiri kanan. Harta dengan kewajiban harus balance. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu kewajiban atau pasifa itu ada utang, ya. Utang misalnya suami punya hutang sekian juta, istri punya hutang. Kemudian zakat itu juga menjadi kewajiban kita. Kemudian biaya kuliah atau biaya sekolah itu yang harus segera kita keluarkan. Kemudian mungkin ada utang di koperasi. Untuk kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus segera dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya cicilan kendaraan, cicilan rumah atas nama istri atau atas nama suami. Nah, ini bisa kita buat di keluarga kita masing-masing, ya, menjadi contoh dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, itu tadi contoh yang pertama, ya. Ini contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, ya. Sama, ya, sebelah kirinya harta, sebelah kanannya kewajiban. Nah, ini berita nih, teman-teman. Ini berita Detik News, ini berita terbaru nih. Hari Jumat hari ini, tanggal 15 November. Tadi jam setengah 1 nih dikatakan bahwa ini masuk bencana sosial. Jadi 8,8 juta rakyat menjadi korban atau menjadi pelaku. Ya, jadi korban, lama-lama kalau dia tidak punya iman ya jadi pelaku, ya. Nah, ini dikatakan bahwa saat ini menjadi bencana nasional. Nauzubillah, ya, berarti sangat banyak sekali jumlahnya dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, ya. Ya. Dan kita katakan, lihat sama yang saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan adalah berasal dari ekonomi kelas bawah, dan jumlahnya uangnya triliunan rupiah. Uang rakyat Indonesia masuk ke luar negeri. Jadi eh, kita terjerat dan pindah uangnya dari masyarakat kita ke luar negeri. Nah, ini tadi finansial yang berkah, berlimpah adalah eh, kita tahu bahwa berkah itu ziyadatul khair, ya, bertambahnya kebaikan. Kebaikan di sini bisa berupa kesehatan, bisa berupa keluarga yang menyenangkan hati, anak-anak yang qurrata ayun, terbuka pintu-pintu rezeki, terbuka pintu kebaikan, pintu bisnis, ya, misalnya yang punya bisnis banyak peluang-peluang yang datang. Itu kenapa itu? Eh, karena nilai keberkahan itu, ya, eh, ditentukan dari keberkahan satu harta itu ditentukan dari bagaimana kita membawanya, ya, membawa harta itu. Jadi bisa nggak harta itu dibawa mati? Bisa, ya. Harta bisa dibawa mati. Bisa nggak keluarga dibawa mati? Bisa juga, ya. Jadi ada tiga hal yang tidak akan terputus ketika seorang anak Adam meninggal. Yang pertama adalah anak yang soleh, solehah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah atau harta amal jariah, ya. Ya. Amal jariah adalah harta yang dibawa mati. Ya, jadi kita bercita-cita nih punya harta yang dibawa mati, yang jadi bekal kita, menjadi bekal keluarga kita, mengalir kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Jadi kita melakukan satu kebaikan, tetapi pahalanya itu tanpa kita sadari mengalir ke alam barzah kepada keluarga kita yang sudah duluan menghadap Allah. Masya Allah, ya. Jadi tidak ada ruginya memulai suatu kebaikan karena akan mendapatkan pahala kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman.
kita kembalikan ke Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya teman-teman sekalian untuk materinya. Dan materinya komplit sekali kalau kalau aku bilang ya, merasakan ya. Mulai dari tadi pengelolaan keuangan seperti apa, bahkan pengelolaan impian seperti apa kalau kita punya targetan-targetan khusus tentang impian kita. Bahkan tadi sudah dikasih contoh juga bagaimana pembagian dalam keluarga ya, keuangan istri, suami, pembagiannya seperti apa, langkah-langkah dan lain sebagainya. Masya Allah, pokoknya ya, Bu Kamilah untuk materi pada malam hari ini. Sepakat ya teman-teman sekalian? Boleh dong teman-teman sekalian kita kasih applause-nya untuk Bu Kamilah atau reaction-nya ya untuk materinya pada malam hari ini. Super sekali. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk kita ke sesi diskusi ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan lewat kolom chat Zoom atau boleh bertanya juga secara langsung dengan uh, raise hand ya. Silahkan gunakan fitur raise hand-nya gitu. Jadi nanti bagi yang bertanya secara langsung, insya Allah akan kita utamakan tentunya ya. Silakan teman-teman sekalian yang mau bertanya, apapun itu, mungkin punya kasus tersendiri, atau mungkin mau minta pandangannya seperti apa gitu ya, karena ada banyak resepsi ya untuk masalah finansial ini sendiri. Contohnya mungkin memilih investasi, atau memilih aplikasi yang pas gitu ya, dan yang sebagainya gitu. Jadi boleh ya, silakan teman-teman untuk bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin nih masih malu-malu ya. Mungkin Ami dulu yang bertanya kali ya, Bu. Boleh Bu Kamila? Boleh, boleh. Boleh ya. Iya, Bu. Jadi eh sekarang itu kan juga ada istilah ya, namanya frugal living katanya. Menekan atau mencoba untuk menghemat lah ya, istilahnya keuangan yang sering sekarang dilakukan marak sama anak-anak muda nih gitu. Bahkan kadang kami pernah baca orang yang melakukan hal kayak gini ya, misal gaji dia 3 juta, dia bilang walaupun dia hidupnya di Jabodetabek, dia bisa kok untuk per bulannya menghabiskan hanya 400.000 untuk kebutuhan dia saja gitu. Tapi beberapa berpendapat bahwa kadang-kadang frugal living ini mirip seperti jatuhnya seperti pelit gitu kepada diri sendiri. Nah, ini menarik, Bu. Sebenarnya bagaimana sih batasan kita itu pengen berhemat, tapi kita bukan pelit gitu. Apalagi pelit sama diri sendiri jatuhnya kan gitu ya. Nah, mungkin Bu Kamila bisa jelaskan perbedaannya seperti apa antara berhemat dan juga pelit. Nah, biar jangan sampai jatuhnya pengen hemat tapi kok jadinya pelit gitu. Silakan Hemat Bu atau Kamila. pelit ya? Iya. Masya Allah. Ini menarik sekali nih pertanyaannya Mbak Ami nih. Gimana nih membedakan hemat dengan pelit ya? Iya, hemat hemat bagus ya. Kalau pelit bagus nggak? Jadi ada eh, dua hal yang mirip banget, tapi perbedaannya tipis ya. Dan kita tentu perlu literasi ya, perlu pemahaman dalam financial behavior kita. Ya, tadi sudah kita diskusi ya, sudah sharing di awal bahwa ternyata kebutuhan kita itu bukan cuma tiga loh tadi ya. Jadi ada lima tuh yang termasuk dalam makosid syariah menjaga eh, apa yang dikatakan yang pertama hifzuddin ya, menjaga agama ya. Maka ketika kita lihat apakah misalnya seseorang yang ingin berhemat itu misalnya dia lakukan dengan cara apa? Dengan berpuasa Senin Kamis misalnya boleh-boleh aja loh Mbak Mi ya. Caranya dulu nih ya. Jadi billah ilallah, niatnya, caranya dan tujuannya karena Allah.
Kalau dia tujuannya berhemat itu karena Allah, misalnya dia ingin saya mau donasi lah ini, mau sumbang ke dunia Islam misalnya, ya. Tapi uang saya terbatas, jadi saya perlu mengencangkan ikat pinggang, ya. Misalnya yang biasanya eh, makannya 4 kali sehari diubah menjadi 2 kali sehari, ya, puasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya, dengan niatan mengencangkan ikat pinggang supaya dananya bisa didonasikan, boleh, ya. Kenapa boleh? Karena niatnya, eh, kemudian caranya, kemudian tujuannya, ya. Jadi bukan bukan pelit, ya, bukan pelit semata-mata karena dia ingin menumpuk-numpuk harta, tetapi dia niatkan untuk jalan yang memang diridhoi oleh Allah. Kemudian kalau anak kos nih, ya, anak kos, anak kos nih kisah nyata nih, ya, anak kos yang ingin berhemat misalnya, dia tuh cuma makan, misalnya makannya di jamak gitu, Mbak Ami. Ada nggak Mbak Ami dengar teman-teman yang anak kos makannya di jamak? Oh, ada Bu. Sarapan lanjut ke Ada, siang. ya. Ya, makanya di jamak misalnya. Dan eh, yang dipilih tuh makanannya cemilan-cemilan atau gorengan-gorengan aja. Nah, kira-kira itu eh, baik nggak ya? Dari segi eh, menjaga kesehatan, kemudian nanti ketika dia sakit, misalnya pengeluarannya jadi lebih banyak, ya kan? Kita tahu banyak sekali saat ini yang kena ujian sakit asam lambung, misalnya, karena tidak teratur dalam hal pola makan. Nah, apakah misalnya eh, cara yang seperti itu dibenarkan? Tentu kita kembali lagi nih, niatnya apa? Kemudian caranya itu cocok nggak, sesuai nggak dengan syariat yang disyariatkan oleh agama kita. Kemudian tujuannya apa, ya? Bisa jadi dia kepengen banget nih mau ganti HP, ya kan? Kenapa? Karena ngelihat teman-temannya HP-nya udah bagus-bagus, ya, udah iPhone, ya. HP kita masih jadul, ya, misalnya. Pengen banget, jadi dia ngurangin makan misalnya. Nah, itu bener nggak? Kita kembali lagi ke niatnya. Dan caranya bener nggak gitu, misalnya dia menghemat, nggak makan pagi tapi terus makannya gorengan di jamak, nanti makannya yang sekali lagi itu makan undangan misalnya. Nah, itu bener nggak gitu caranya? Nah, kira-kira adakah efek yang membawa mudarat, atau kira-kira itu akan membawa manfaat yang lebih besar? Tentu kita masing-masing sudah tahu pola, ya, behavior dalam kehidupan keuangan, kehidupan eh, kesehatan kita, ya. Kalau memang kita tidak bisa telat makan, maka siapkanlah makanan supaya tidak memancing penyakit. Ya, makanlah makanan yang sehat, ya, misalnya tidak mengandung banyak minyak dan lain sebagainya. Kalau memang kita punya masalah kesehatan yang terkait dengan itu. Itu jadi eh, hemat itu oke, ya. Oke itu sepanjang, kembali lagi, sepanjang sesuai niatnya, caranya, dan tujuannya, ya. Semua aktivitas kita harus kita timbang lagi sesuai nggak dengan maunya Allah. Jadi harta bisa dibawa ke langit, ya, dibawa mati. Kesehatan kita perlu supaya kita bisa eh, menjadi muslim yang dicintai Allah, ya. Jadi muslim yang kuat adalah muslim yang lebih dicintai Allah dibanding muslim yang lemah. Mungkin itu Mbak Masya Mi. Allah. Iya, iya. Jadi kelihatan ya jelas antara hemat, tapi ini hemat bukan yang pelit gitu ya. Dengan harus memperhatikan niat, cara, dan tujuan. Kalau kata Bu Kamila tadi ya, teman-teman sekalian. Harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai mengorbankan kesehatan apalagi ya. Malah makin bengkak nanti ya Bu kalau misalnya sakit ya. Benar Mbak. Iya, baik teman-teman sekalian. Kira-kira ayo siapa yang mau bertanya? Mumpung kita masih bersama dengan Bu Kamila dan waktunya masih ada. Ayo jangan malu-malu untuk bertanya ya teman-teman sekalian dengan pakarnya. Boleh lewat dari kolom chat ataupun bertanya secara langsung. Ya silahkan. Mungkin ada
mau minta tips misalnya gitu ya ke Bu Kamila. Selama ini pengen berhemat kok, tapi nggak bisa-bisa gitu ya. Nih, jadi boleh silahkan. Ayo, siapa teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Nah, ini ada yang bertanya dari Mbak Rizka. Izin bertanya, Bu. Saya sudah buat budgeting tiap bulannya, tapi jarang untuk evaluasinya. Seberapa penting buat evaluasi budgeting, Bu? Nah, silakan Bu Kamila untuk dijawab. Tafadhol. Ya, makasih Mbak Mi, makasih Mbak Rizka. Seberapa penting nih ya, seberapa penting ini eh, kita lihat ya, misalnya kita punya perencanaan setiap bulan tapi jarang untuk evaluasi. Nah, kita buat planning ya, buat planning bulan depan itu kita mau ngapain-ngapain aja, mana-mana aja, persentase pengeluaran kita. Ya, ternyata ya setelah berjalan bulan depan kita tidak melakukan evaluasi. Kira-kira apa nih efeknya? Ya, kita nggak tahu ya, apakah pengeluaran kita itu sesuai nggak dengan rencana kita di awal. Ya, kalau saya bisa kasih contoh nih teman-teman, nanti kalau sudah punya usaha nih, sudah punya bisnis misalnya ya, kita buat rencana nih tahun depan kita mau menjual sekian unit produk. Ya, dengan harga misalnya per unitnya Rp10.000. Ya, kemudian kita rencanakan juga eh, berapa biaya produksinya. Misalnya, kalau kita ingin membuat kue, ya kue itu satu kotak Rp10.000, maka biasanya dia dibutuhkan apa? Bahan bakunya tepung sekian, telur misalnya 5 butir, ya, dan lain-lain ya. Ternyata, ya. Ternyata teman-teman karena tidak melakukan evaluasi, ternyata kita lihat terjadi kebocoran atau terjadi penyimpangan dari anggaran ya. Kebocorannya misalnya kenapa nih? Misalnya kebocorannya karena telur ya. Dari segi telur ternyata harusnya standar 5 butir telur untuk satu kotak kue seharga jual Rp10.000. Ternyata terjadi kebocoran ya. Kebocorannya berapa? Misalnya jadi 7 ya. Keluar telur untuk membuat satu kotak kue. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, maka kita tidak tahu penyebabnya. Kenapa? Bahkan kita tidak tahu kalau terjadi kebocoran atau penyimpangan dari anggaran kenapa. Ya, padahal teman-teman, bedanya apa nih kalau kita melakukan evaluasi? Ya, bedanya kita bisa tahu dengan lebih cepat di mana kebocoran atau penyimpangan anggaran dan apa langkah untuk mengantisipasinya ya. Nah, kita punya perusahaan kue ya. Ternyata telurnya cepat habis ya. Ternyata yang terpakai untuk satu kotak kue 7, harusnya 5 ya. Eh, Apa penyebabnya? Kita lihat lagi. Penyebabnya itu bisa macam-macam. Bisa jadi karena moral hazard. Misalnya karyawan kita menyimpang, menyeleweng, 2 lagi dibawa pulang. Ya, itu bisa. Maka solusinya apa? Diapain nih enaknya karyawannya? Ya, dikasih pendampingan atau dikasih surat peringatan, ya, dan lain sebagainya. Supaya dia nggak buat lagi besok-besok. Tapi kalau kita tidak mengambil langkah antisipasi, maka besok lagi bukan 7 lagi, 8, 9, 10 untuk stok di rumah ya lumayan katanya. Karena kita tidak melakukan pengawasan. Ya. Kemudian penyebabnya apa lagi? Ternyata misalnya bukan masalah di karyawan, tapi masalahnya telurnya rusak. Misalnya, maka kita bisa ambil keputusan untuk mengganti supplier ya atau kita mengingatkan supplier untuk mengirimkan telur yang bagus saja misalnya ya. Jadi ada banyak faktor yang bisa kita ambil, keputusan yang bisa kita ambil dan membutuhkan data informasi dari hasil evaluasi anggaran tersebut. Coba kita nggak buat evaluasinya, kita juga nggak tahu kalau telurnya cepat habis, akhirnya biaya pengeluaran meningkat, ya, akhirnya keuntungan berkurang, atau mungkin bisa rugi, atau perusahaannya bisa bangkrut, tutup gara-gara telur. Itu kalau telur, ya, ya banyak lagi yang lain contoh-contohnya.
Jadi memang Bariska kita mesti buat evaluasinya ya. Manajemen yang baik kita tahu planning, actuating, controlling, dan apa? Watch. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, jadi tetap harus ada controlling. Dan bukan hanya untuk budgeting, ya. Untuk setiap kegiatan yang kita lakukan, ya, kalau teman-teman yang kuliah itu planning ya, di awal tuh punya IPK berapa, ya, bisa direncanakan di KRS, ya, mau ambil mata kuliah apa saja dan mau nilai berapa masing-masing mata kuliahnya, ya. Nanti setelah terima nilai di KHS, ya kita evaluasi nih mana yang tercapai targetnya, mana yang di bawah, mana yang di atas. Ya, oke tuh dibuat dalam setiap aktivitas kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, anggaran ini adalah bagian dari akuntansi manajemen, teman-teman. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah bahagian akuntansi yang membantu pihak manajer dalam pengambilan keputusan. Jadi membantu banget buat kita dalam mengambil keputusan, ya, eh, di masa yang akan datang. Misalnya tadi kita punya impian mau pergi haji 20 tahun lagi, ya. Maka kita sudah bisa mengambil keputusan apakah kita pinjam uangnya saat ini misalnya ikut ini ya, ikut talangan haji misalnya, atau kita investasikan dulu nih di sebuah usaha bisnis dan hasilnya nanti akan kita eh, gunakan untuk mendaftar. Kalau kita kumpul-kumpul sampai 25 juta mungkin baru terkumpul 2 tahun lagi. Sementara 2 tahun lagi antriannya udah nambah, udah nggak 20 tahun. Ya, apakah itu lebih bermanfaat atau kita lebih bermanfaat ambil kuotanya saat ini? Nah, itu bisa diambil dengan melakukan perencanaan dan evaluasi tentunya. Itu ya, Mbak Rizka. Iya, seperti itu Masya Allah ya. Tadi sudah ada analogi-analogi juga biar memudahkan kita pemahamannya ya terkait pentingnya evaluasi dari Bu Kamila. Masya Allah. Ya silakan Mbak Rizka kalau misalnya ada feedback mungkin boleh di kolom chat Zoom ya. Oke, next selanjutnya silakan teman-teman sekalian untuk bertanya. Boleh secara langsung ataupun ah, via kolom chat ya. Tapi kami sarankan sih secara langsung aja gitu ya, biar lebih interaktif gitu ya. Nah, Zoom-nya kita. Ayo silahkan teman-teman sekalian, boleh. Ini pertanyaan Mbak Rizka juga jadi ini ya, reminder sih jujur sama Ami ya terkait evaluasi ya Bu ya. Kadang asik merencanakan tapi lupa evaluasinya gitu ya. Nah, itu. Jadi penting banget untuk evaluasi. Ayo silahkan teman-teman sekalian yang mau bertanya. Ini kayaknya yang hadir di Zoom dari latar belakang yang beda-beda deh kayaknya. Kalau dilihat dari fotonya ya, kayaknya ada yang mahasiswa, ada mungkin yang dari sudah berkeluarga gitu ya. Jadi boleh bertanya, walaupun statusnya mungkin sebagai mahasiswa, pengelolaan finansial sebagai mahasiswa, ataupun untuk di keluarga sendiri ya. Silakan teman-teman sekalian, kita tanya ke Bu Kamila. Yuk, yuk, yuk. Siapa lagi yang mau bertanya? Nih, Mbak Ami, ini Ya, ada informasi juga nih buat ya, teman-teman yang silakan. pengen eh, mendalami lebih lanjut ya terkait dengan perencanaan keuangan ini. Kita insya Allah akan ada sebuah event nih yang Mm-mm. boleh saya share ya Mbak. Share Oh iya, screen ya boleh. Mbak, Silakan. sebentar ya. Saya mau menyampaikan informasi ini karena menurut kami ini sangat bermanfaat nih. eh nggak cukup nih ya pertemuan kita yang di larut-larut malam ini untuk membahas segala sesuatunya. Mungkin ada yang punya pertanyaan, nih saya mau investasi kemana nih uangnya? Atau saya 10 tahun lagi mau pensiun, saya butuh dana setiap bulannya misalnya 2 juta untuk menghidupi keluarga saya. Dari mana saya peroleh uangnya? Misalnya. Atau saya ada idle money nih, saya mau masukkan kemana? Apakah ke bank, bank syariah, atau
saya mau investasi emas atau saya mau tanam saham ya misalnya. Nah, itu kira-kira yang mana returnnya yang lebih baik gitu ya. Nah, atau ada yang ingin menyiapkan untuk anaknya ya nanti setelah saya meninggal dunia, misalnya saya ingin memberi warisan ya, mewariskan pekerjaan saya atau bisnis saya atau rumah saya dan lain sebagainya. Kita juga akan belajar waris di sini, faraid ya. Jadi insya Allah di tanggal 14 dan 15 Desember akan ada sebuah skill up sertifikasi. Teman-teman lihat tadi di nama saya ada AWPS di belakang nama dan CSFT. Jadi teman-teman yang ikut acara ini insya Allah akan diberi sertifikasi dan gelar yang bisa dipakai di belakang namanya masing-masing. Kemudian kita juga nanti akan langsung berguru pada ahlinya nih ya. Di sini ada Prof. Murniati Mukhlisin, eh, Pak Dr. Lukian Tamani, ya dan lain sebagainya yang memang mereka ahli di bidangnya ya. Prof. Murniati Mukhlisin adalah Rektor Tazkiyah University yang di periode sebelum ini ya. Kemudian Pak Dr. Lukian Tamani adalah Head of BSI Institute. Jadi kita akan diajarin bagaimana cara mengelola keuangan, menempatkan dana, eh, mempelajari faktor resiko yang akan kita temui dan lain sebagainya. Dan mumpung lagi ada diskon khusus nih buat teman-teman yang ikut mendaftar di batch 4, silakan ya teman-teman nanti mendaftar saja dan ada hotline centernya di sini. Nanti insya Allah akan mendapatkan benefit yang banyak dan bisa menjadi perencana keuangan yang juga bermanfaat buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita punya ilmu, kita bisa sedekah ilmu, punya harta, bisa sedekah harta, ya nggak punya apa-apa, nggak bisa sedekah apa-apa. Iya, benar ya, Masya Allah. Nanti bisa jadi amal jariah ya, Bu ya. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, iya itu teman-teman ya, info yang sangat menarik dari Bu Kamila. Silakan teman-teman sekalian boleh diikuti. Mungkin nanti Bu Kamila boleh share brosurnya biar kita teruskan ke grup peserta ya, Bu ya. Siap-siap. Oke, mantap. Diajak Oke, teman-temannya rame-rame ya. nah itu jangan lupa diajak teman-temannya, ramaikan, hayu, gitu ya. Oke, itu dia teman-teman sekalian. Ayo silakan yang mau bertanya jangan sampai kelewatan nih teman-teman sekalian untuk sesinya. Em, kalau ini sembari nunggu teman-teman yang lainnya ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri, eh investasi apa yang paling cocok untuk anak muda? Kita bilang aja lah baru tamat kuliah gitu ya. Dia ingin mencoba untuk investasi yang aman, tapi ya mungkin keuangannya juga nggak banyak gitu ya. Baru dapat pekerjaan kita sebut aja mungkin se-UMR lah ya, 2 jutaan kayak gitu ya, atau 3 jutaan kayak gitu. Nah, kira-kira gimana menurut Bu Kamila? Ada apa ya usulan atau saran mungkin untuk investasi yang aman? Silakan Bu Kamila. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Mbak Ami. Nah, untuk menentukan investasi apa yang paling cocok buat kita, ya, tentu kita perlu pengetahuan ya, perlu literasi ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan, tetapi yang menjadi pertimbangan saya saat ini adalah kondisi di mana saat ini nilai rupiah kita, nilai uang kita eh, tergerus dengan inflasi. Jadi kemampuan atau daya beli rupiah saat ini sangat jauh sekali dibandingkan tahun sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat dulu dengan uang 150.000 rupiah kita bisa dapatkan satu karung beras. Saat ini 150 rupiah, 150.000 rupiah sudah tidak cukup lagi membeli satu karung beras ya. Ya, dan itu contoh saja ya, contoh saja dari satu komoditas beras. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan kendaraan, misalnya, bagaimana lauk, bagaimana dengan rumah ya. Bahkan ada satu ahli perencana keuangan itu yang memang punya cita-cita ya, memang punya tips bahwa punya rumah itu sebanyak jumlah anak, gitu Mbak Ami. Ya, jadi kalau anaknya 4 berarti harus punya rumahnya 4.
Masya Allah ya. Jadi ada cita-cita yang menjadi motivasi. Kenapa? Karena melihat bagaimana lonjakan harga rumah saat ini. Dan bagaimana jika anak kita nanti, insya Allah keturunan kita dewasa, besar, dan berkeluarga ingin membeli rumah, maka bagaimana lonjakan harga rumah, ya. Dan itu sangat realistis ya kalau kita lihat. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya rezeki ya, bisa juga nih diniatkan untuk menjadi rumah bagi anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau kita punya investasi rumah misalnya, maka anak-anak kita nanti bisa membeli dari kita dengan harga yang tentunya lebih ringan. Seperti itu. Insya Allah kalau punya rezeki ya, sudah diniatkan. Nah, tadi bentuk investasi yang paling memungkinkan saat ini adalah investasi yang relatif aman untuk menjaga nilai. Ya, jadi menjaga nilai dari investasi kita itu tidak tergerus dengan inflasi, ya, atau investasinya aman di tempat yang dijamin oleh lembaga penjamin, ya, LPS. Kemudian investasinya juga eh, aman secara syariat ya, tidak mengandung unsur ribawi atau unsur gambling ya. Eh, jadi tidak mengandung unsur horor, maisir dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Investasi yang seperti apa boleh dipilih ya. Kita tahu ada banyak macam untuk menempatkan dana kita bisa tempatkan di berbagai skema ya, bisa di tabung emas, investasi emas, atau kita mau ke suku atau deposito atau ke saham ya, tetapi masing-masing punya karakter yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya saham itu adalah salah satu investasi yang mungkin lebih tepat bagi orang-orang yang siap secara resiko. Biasanya kalau resikonya lebih tinggi, maka returnnya juga lebih tinggi, gitu ya. Tapi nggak apa-apa loh kalau mau dicoba ada kalau di Uinsu ada galeri investasi syariah di mana kita bisa bertanya, bisa berguru dengan teman-teman mahasiswa yang ikut dalam komunitas eh, di GIS ya galeri investasi syariah dan kita bisa diskusi juga ke perusahaan yang mana nih ya kita sebaiknya menempatkan dana kita atau saham kita. Boleh ya. Kalau di investasi emas, teman-teman juga ada banyak skema yang bisa diambil di lembaga keuangan syariah misalnya atau di pegadaian syariah misalnya ada skema tabungan emas atau cicil emas ya dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk lebih lanjut lagi, nanti silakan ikuti ya sertifikasi AWPS-nya. Nanti akan diulas secara lebih dalam faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan ketika kita ingin menginvestasikan sejumlah dana. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah bisa merencanakan dari sekarang loh Mbak Ami. Mbak Ami sekarang usianya mungkin masih ini ya, masih muda belia, tetapi kan Mbak Ami sudah bisa merencanakan kira-kira akan pensiun 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi ya dan butuh dana berapa nanti kalau Mbak Ami sudah pensiun. Hmm, perlu dana dan dari mana diperoleh dana itu? Sudah direncanakan dari sekarang Mbak Ami. Jadi nggak kaget lagi ketika masanya tiba. Oh, iya, iya, betul-betul. Ya, seperti itu ya. Dan ini info banget ya, ternyata di UINSU ada komunitas itu ya, teman-teman, untuk kita bertanya lebih lanjut. Karena memilih investasi ini pun nggak boleh sembarangan ya, Bu ya. Jangan sampai tadi juga terjerumus sama riba ya. Wah, Masya Allah, terima kasih Bu Kamila. Terus Ami jadi teringat juga, kata Bu Kamila tadi kan biar jadi motivasi ya. Kalau kita motivasinya adalah kalau kita pengen punya rumah, coba disesuaikan dengan jumlah anak kita, gitu tadi kata Bu Kamila. Biar nanti anak kita mencicil. Ini persis banget sama dengan yang pernah disaranin seseorang ya terkait pergi haji, Bu. Jadi kata beliau, kalau bisa setelah kita nanti menjadi orang tua, karena tunggu haji itu lama, maka kita udah daftarkan anak kita ketika udah sampai umurnya, nanti bilang sama dia ketika dia sudah kerja, dia boleh cicil ke kita.
Jadi kan suatu saat dia sudah siap, cicilannya udah oke, dia udah tinggal berangkat gitu ya. Bukan kenapa-kenapa biar dalam ibadah dia juga ada effortnya lah gitu ya, untuk berkorban. Nah, ini sesuai banget sih ya dibilang Bu Kamilah tadi. Ini Iya. lagi-lagi. Terus ada lagi satu nih Mbak Mi. Eh Sekarang ini kan kalau kita lihat biaya menikah itu mahal ya Mbak Mi ya. Antaran Betul. udah berapa, mas kawinnya berapa gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, kalau orang-orang yang belum dikasih Allah titipan rezeki, menikahnya kapan dong? Ya kan, kalau semahal itu gak jadi menikah. Nah, ada satu motivasi nih yang menjadi motivasi saya juga dulu ketika masih muda. Cie. Ya, Juga masih muda ya, Bu. iya. Jadi menikahlah engkau akan menjadi kaya itu memang benar loh Mbak Ami. Ya, jadi ada rezeki suami yang sebenarnya tuh belum turun karena kita belum menikah dengan suami kita itu, gitu ya. Nah, ada juga rezeki istri yang belum turun karena kita belum menjadi istrinya. Ya, jadi sebenarnya menikah itu membuka pintu rezeki. Ada rezeki anak yang sudah tercatat tetapi belum turun karena anaknya belum lahir. Jadi setiap kita membawa rezekinya masing-masing. Artinya motivasi juga buat kita semua jangan sampai menjadi kendala ya untuk memulai pernikahan atau rumah tangga dengan niatan menggenapkan separuh agama disebabkan karena tadi karena masalah dana yang belum cukup dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi dengan perencanaan keuangan ya kalau masih cukup waktunya ya. Kalau memang nggak cukup lagi waktunya ya dimudahkan saja prosesnya ya. Jadi kalau kita tahu di dalam hadis Rasulullah katakan bahwa pernikahan yang paling barokah itu yang paling mudah. Jadi jangan banyak-banyak misalnya angkanya sehingga makin mudah dan insya Allah akan terbuka pintu keberkahan setelah menikah. Gitu Mbak Masya Ami Allah. sedikit insight-nya. Betul banget ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi jangan takut ya. Insya Allah menikah itu akan membuka pintu rezeki dari banyak pihak. Allah yang janjikan ya Bu ya. Bener. Masya Allah. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Silakan ada kira-kira yang mau bertanya lagi, boleh? Atau kiranya cukup? Ini Masya Allah udah hampir jam 10 ternyata Bu, nggak kerasa. Oke deh, kalau mungkin tiba-tiba teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh nanti ditaruh di grup kita ya. Insya Allah nanti kita akan berusaha panitia untuk meneruskan ke Bu Kamilah kan gitu ya. Mana tahu sekarang baru kepikiran Bu pertanyaannya. Setelah udah kajian baru kepikiran kan gitu. Boleh ya Bu ya kita teruskan ya Bu ya. Boleh banget. Oke. Baiklah teman-teman sekalian. Untuk sekarang mungkin kita bisa dengarkan closing statement ya dari Bu Kamilah terkait pemateri kita pada malam hari ini dan juga terkait tema kita pada malam hari ini. Silakan Bu Kamilah untuk closing statement-nya. Lagi menyiapkan sesuatu ya Bu ya? Sebenarnya saya ada sebuah video nih Mbak Mi, tapi tadi saya kirimnya ke Bu Endang Oh iya, mungkin sebagai resum. ya ya ya, mungkin panitia boleh tolong bantu untuk bantu share videonya. Silahkan Hmm, Mbak Mi coba saya di chat sekali. di chat. Hmm, Udah. iya. Halo guys, menurut kalian mengatur keuangan itu penting nggak sih? Yups, benar, sangat penting.
Pengaturan memastikan keuangan itu sangat penting karena dapat membantu kesejahteraan finansial jangka panjang dan dapat membantu kita memungkinkan untuk mencapai tujuan hidup dengan lebih baik. Nah, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu juga sangat penting loh karena dapat mengatur arus masuknya uang agar diketahui penggunaannya. Alokasi anggaran akan memperbaiki hidup kita agar lebih hemat, bermanfaat dengan membuat prioritas keuangan. Berikut ini merupakan tips menjadi keluarga pintar finansial. Yang pertama, membuat rencana anggaran berjangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, daftar belanja. Di sini yaitu membuat daftar belanja makanan. Keempat, manfaatkan diskon dan promo. Kalau ini sih favorit kita semua pastinya. Tips yang kelima, membuat daftar makan selama sepekan. Yang keenam, buat pos dana darurat, yaitu dana yang disiapkan untuk menghadapi keadaan darurat atau kebutuhan yang tidak terduga. Yang terakhir, kita harus membuat evaluasi anggaran dan penyesuaian secara berkala. Nah, kira-kira gimana tipsnya? Semoga bermanfaat ya. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi sudah sama-sama kita dengarkan resumenya. Mungkin eh, sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita usahakan hari ini mendapat berkah dan ridha Allah, serta memudahkan jalan-jalan kita dalam mencapai impian kita melalui perencanaan keuangan syariah. Insya Allah. Eh, Selanjutnya, serahkan ke Mbak Ami untuk menutup ya. Iya, silah. Oh ya, baik. Alhamdulillah ya. Itu tadi untuk closing statementnya teman-teman sekalian. Masya Allah sekali ya materi kita pada malam hari ini. Nanti insya Allah slide yang disampaikan oleh Bu Kamila izin kita akan share ke teman-teman ya Bu ya. Biar menambah, mana tahu ada tadi yang terskip untuk catatannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Kamila untuk waktu, ilmunya juga ya. Semoga bisa menjadi amal jariah, pemberat amal jariah Ibu Kala. Terima kasih sekali Amin. lagi. Ya, amin Allahumma amin. Amin ya Oke, Rabb. kalian karena kita sudah di penghujung acara, untuk di penghujung ini mari kita berfoto bersama ya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan untuk teman-teman sekalian kalau tidak ada halangan ya open cam kan gitu ya. Bagi yang mungkin belum rapih pakaiannya atau kerudungnya gitu ya, boleh dipersiapkan. Silahkan. Ayo teman-teman, kita akan reaction terbaiknya. Awalnya sudah berharian, insya Allah kita akan ada sharing-sharing lainnya. Jadi jangan lupa untuk follow akun kita di Sakina Family Club ya, dan mengajak teman-teman lainnya tentunya ya biar bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak ya dari kegiatan-kegiatan kita. Untuk kajian kita pada malam hari ini, mana tahu ada yang tertinggal juga insya Allah kita akan upload ke channel YouTube kita. Jadi silahkan kunjung channel YouTube kita ya teman-teman sekalian. Dan pantengin terus akun kita. Insya Allah kita akan share kegiatan next kita apa kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan informasi. Baik teman-teman sekalian, mari kita tutup ya untuk agenda. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saya Rani dan juga segenap panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri tuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ami. Terima kasih Bu Ibu, Bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, Mbak-mbak.